Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita akan kembali menyaksikan Renungan Malam Shoshanim melalui podcast yang ada. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena malam hari ini kembali lagi kami akan dengar firman Tuhan. Berkati tanah hati kami, urapi kami semuanya, bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan biarlah ini dapat meneguhkan setiap kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tanpa terasa kalau anak-anak di tingkat SMA atau SMK sedikit lagi mengakhiri proses pembelajaran mereka. Namun tidak semua dari jumlah anak yang lulus SMA atau SMK sederajat ini dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dikarenakan kondisi ekonomi yang saat ini sulit. Namun kita tahu bahwa pemerintah berupaya mencanangkan program khusus untuk mereka-mereka yang benar-benar mau melanjutkan pendidikan gitu ya. Misalnya dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, supaya anak-anak tadi dapat memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan mereka. Namun tetap saja ada kondisi-kondisi yang menjadi penghalang untuk mewujudkan mimpi orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga tetap tidak dapat melanjutkan pendidikan tersebut. Begitu juga apabila kita melihat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ada kondisi-kondisi, ada penghalang-penghalang yang menghalangi mereka untuk mereka sampai ke tanah perjanjian. Mari terlebih dahulu kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-9 sampai 21. Keluaran 16 ayat 9 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya,
berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer, seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kondisi bangsa Israel yang tidak menggambarkan kondisi yang lebih baik seperti yang mereka bayangkan. Bahkan mereka semua dekat dengan kelaparan, ya, kehausan karena kehabisan bahan makanan. Perjalanan mereka selama berminggu-minggu membuat mereka menderita. Dalam keadaan seperti itu, seperti apa yang tadi kita sudah baca bersama-sama, Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah menjawab kekhawatiran umat Israel dengan memberi mereka roti dari surga, yaitu mana. Di sini kita melihat bahwa Allah menyediakan, Allah mengadakan roti yang diberikan menanggulangi rasa khawatir yang dirasakan, yang dialami oleh umat-umat Israel dari bencana kelaparan. Dan itu disediakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan mereka makan, Tuhan tidak hanya kasih begitu saja, tetapi memberi mereka makan dan mengajar umat Israel dengan memberikan peraturan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Dia menyediakan, ya, tetapi dia juga memberikan peraturan, memberikan tata cara kepada orang Israel untuk hidup dalam ketaatan. Boleh diambil, nah, untuk seisi kemah dikatakan, namun diambil dengan berkecukupan, tidak menjadi serakah. Dan ada di antara mereka yang tidak
mendengar perintah yang diberikan oleh Musa, maka apa yang terjadi adalah bahwa mana itu menjadi busuk. Inilah yang kita boleh dapat lihat bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan ada bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namun seringkali kita tidak sadar, sehingga membuat kita ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita lebih mudah untuk bersungut-sungut, menggerutu, merasa kurang, padahal Tuhan ada, selalu ada, menyediakan bagi kehidupan kita. Berulang kali Allah membebaskan, Allah memberikan pertolongannya. Ia membebaskan bangsa Israel dari tawanan tanah Mesir itu, dibawa supaya melangkah mengikuti kehendak Allah. Dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tentunya dalam perjalanan itu tidak gampang ya. Tapi biarlah kita boleh melihat dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan. Biarlah itu kita nikmati dalam perjalanan itu, pastinya ada janji Allah yang selalu ada, yang selalu menyediakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Kalau bangsa Israel, Tuhan sediakan apa yang menjadi keperluannya. Saya dan saudara yang mencari Tuhan pun, pastilah Allah yang menyediakan bagi kita semuanya. Tetap percaya, tetap berharap, tetap andalkan Tuhan, tetap berpegang teguh bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang selalu ada, menyediakan pertolongannya bagi kami. Tuhan, Engkau tidak hanya menyediakan, tapi Engkau juga mau mengajari kami dengan aturan-aturan, dengan ketetapan-ketetapan. Tolonglah setiap kami untuk kami menyadari hal itu, belajar hal itu, untuk kami mau mengikuti aturan-aturan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.